Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Nah, untuk hari ini aku mau share resep rainbow cake ya teman-teman ya, yang penampilannya seperti ini. Sangat lembut sekali, enak dan gak keset gitu ya teman-teman ya. Nah, ini penampilannya. Nah, coba kita lihat ya gimana kelembutannya itu. Nah, ini dari penampilannya aja udah kelihatan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin tahu gimana cara saya bikinnya, yuk bersama-sama kita bikin ya teman-teman ya. Dan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Nah, pertama-tama saya masukkan 4 butir telur dulu ya. Telurnya suhu ruang ya teman-teman ya, enggak dari kulkas gitu, usahakan suhu ruang. Lalu saya masukkan gula pasir sebanyak 200 gram, SP 1 sendok teh. Lalu saya masukkan lagi seperempat sendok teh garam halus gitu ya, dan vanile bubuk seperempat teh juga. Lalu kita aduk dengan kecepatan tinggi ya, sampai kental putih berjejak. Nah, setelah beberapa saat gak ada lagi gelembung-gelembung udaranya gitu, udah halus gitu ya, berarti udah selesai ya, udah mengembang. Lalu kita sisihkan. Di sini saya ngaduk tepungnya secara manual ya teman-teman ya. Tepungnya ini sebanyak 200 gram. Jadi saya nggak pakai mixer, saya aduk manual aja seperti ini. Saya masukkan sedikit demi sedikit, lalu diaduk lagi. Kalau misalnya kita masukkan semuanya atau kebanyakan, maka adonan kita bisa bantat ya teman-teman ya. Lalu saya masukkan seperempat sendok teh baking powder. Usahakan baking powdernya yang seperti ini ya teman-teman ya. Lalu masukkan lagi lebihin tepung. Kalau misalnya baking powdernya double acting gitu, maka sepengetahuan saya kue cake kita itu agak keras ya teman-teman ya, kalau udah dingin gitu, ambiar gitu ya butiran-butirannya. Lalu kita masukkan 1 bungkus santan instan. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, lalu kita masukin lagi 1 bungkus susu cair, terserah apa aja mereknya teman-teman ya. Kalau saya pakai yang ini. Lalu kita masukkan 100 ml minyak sayur. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Usahakan tercampur semua ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada tersisi antara minyak dan adonan gitu, kue kita bisa juga bantet ya. Nah, lalu saya bagi menjadi 4 bagian. Di sini saya kira-kira aja ya teman-teman ya, 4 bagiannya. Lalu kita kasih warna. Warnanya boleh terserah teman-teman aja ya. Di sini saya pakai warna hijau, kuning, merah, dan coklat.
Nah, sementara itu kukusan udah saya panasin ya teman-teman ya. Supaya nanti kita masukin adonan, kukusannya udah mendidih gitu ya. Nah, lalu kita aduk rata. Nah, seperti ini ya penampilannya ya teman-teman ya, agak mengkilat gitu. Insya Allah nanti bisa lembut ya cake kita kalau udah matang. Bisa dilihat dari adonannya seperti ini. Nah, setelah semuanya udah selesai kita kasih warna, lalu kita ambil cetakannya. Saya pakai di sini cetakan 20x20 ya teman-teman, yang udah diolesi margarin dan tepung tipis-tipis ya. Nah, lalu kita masukin adonan yang pertama, saya masukin warna coklat ya. Nah, kita ratakan. Kita hentak-hentakkan ya teman-teman ya. Maaf ya di sini anak saya nganggu ya, karena dia paling suka gitu penyicip-nyicip si adonan yang belum matang gitu ya. Nah, kita kukus selama kurang lebih 8 menitan ya. Lalu setelah 8 menit, nah ini dia bagus ya. Kita masukin lagi adonan kedua, warna kedua ya. Lalu kita ratakan lagi. Kita kukus lagi ya, lalu kita buka lagi setelah kurang lebih 7 menit. Nah, kita masukin lagi si adonan ketiga ya teman-teman ya. Ternyata panas juga teman-teman ya. Lalu kita tutup lagi, kita kukus lagi kurang lebih 7 menitan lagi ya. Nah, setelah itu kita tutup lagi, lalu kita buka lagi ya setelah 7 menitan. Nah, ini adonan yang terakhir ya teman-teman ya. Saya kasih warna merah. Lalu kita ratakan lagi, dan ini adonan terakhir kita kukus selama kurang lebih 25 menit ya, dengan api sedang cenderung kecil, supaya cake kita nanti nggak bergelombang ya teman-teman ya. Kalau misalnya apinya api besar, nanti cake kita bisa bergelombang. Lalu kita kukus kurang lebih 25 menit. Nah, setelah 25 menit, alhamdulillah ini cantik sekali ya. Nah, ini kita biarkan dulu, lalu baru kita pindahkan ya setelah hangat gitu, supaya nanti cake kita jangan bantet lagi ke bawah dia ya, kempes dia. Nah, bagus kan, ini nggak pakai kertas loh ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu setelah agak dingin baru kita coba potong-potong ya teman-teman ya. Usahakan cake-nya kalau dipotong itu tunggu dingin dulu. Tetapi ini anak saya udah nggak sabaran nih teman-teman ya. Jadi terpaksa deh
kita potong selagi hangat gitu. Nah, inilah penampilannya, sangat bagus sekali ya, sangat cantik sekali. Walaupun masih panas-panas ya, nggak sabaran sekali dia. Nah, ini hasilnya ya teman-teman ya, sangat lembut sekali. Ini berhubung selagi panas ya. Jadi kalau kita potong kuenya selagi panas, maka potongannya itu bisa ambiar. Nah, inilah hasilnya ya teman-teman ya. Untuk keseluruhannya sangat lembut sekali, dan sampai ketemu lagi ya di resep berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.